Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Fahri sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Kepemimpinan, Manajemen dan Kepemimpinan. Kami dari kelompok terakhir izin untuk mempresentasikan tentang Soul of Speaking. Boleh di next. Outline pembahasan kami pada hari ini ada 5, yaitu pengertian soul of speaking, pentingnya soul of speaking, lalu tujuan soul of speaking, dan yang keempat ada kendala dalam soul of speaking, dan yang terakhir ada faktor untuk meningkatkan soul of speaking. Yang pertama yaitu ada pengertian soul of speaking akan dijelaskan oleh Salsa Silva Zahra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian soul of speaking. Soul of speaking tidak memiliki makna yang spesifik atau umum. Istilah ini merujuk pada ide bahwa ketika seorang berbicara, mereka mengungkapkan esensi atau inti dari diri mereka yang sebenarnya atau kebenaran yang terdalam tentang siapa mereka. Ini bisa mencakup ekspresi, emosi, nilai-nilai, keyakinan, atau cara berkomunikasi yang unik bagi setiap individu. Ini juga berarti seseorang yang tidak hanya tampil menyampaikan sesuatu informasi percakapan atau pidato kepada sejumlah pendengar dengan ton dan gestur yang baik, tetapi dia juga mampu untuk menghibur, memiliki kemampuan untuk memberi kekuatan dalam kalimat yang diucapkan, sehingga mempengaruhi pergerakan dan menciptakan loyalitas pendengar. Pentingnya soul of speaking adalah kemampuan komunikasi dan public speaking yang andal merupakan salah satu modal yang penting yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin agar setiap pesan yang disampaikan dapat dipercaya oleh setiap orang. Terdapat banyak peranan seorang pemimpin yang membutuhkan teknik komunikasi yang mumpuni, baik dalam memimpin pertemuan, presentasi, sampai dengan memberikan motivasi serta inspirasi agar orang lain dapat menjalankan pekerjaan menjadi lebih baik. Keterampilan komunikasi dan public speaking yang dimiliki juga secara langsung mencerminkan citra diri atau personal branding seorang pemimpin. Tujuan dari soul of speaking, tujuan yang pertama itu ada kepemimpinan yang otentik. Soul of speaking melibatkan pengungkapan kebenaran yang terdalam tentang diri seseorang. Seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengan kejujuran dan autentitas akan menjadi lebih yakin bagi bawahannya dan orang lain. Mereka mempresentasikan diri mereka sebagaimana adanya dan tidak memainkan peran palsu. Yang kedua, sebagai inspirasi dan motivasi. Seorang pemimpin yang dapat membawa soul of speaking dalam komunikasinya dapat menginspirasi dan memotivasi bawahan mereka. Kemampuan untuk mengkomunikasikan nilai-nilai, visi, dan tujuan secara kuat dapat membantu menciptakan ikatan emosi yang lebih dalam dan membangkitkan semangat yang tinggi dalam anggota tim. Selanjutnya ada kepercayaan dan keaslian. Ketika seorang pemimpin mengungkapkan soul of speaking, mereka menunjukkan keaslian dan kepercayaan pada diri mereka sendiri. Ini membangun hubungan saling percaya dengan bawahan dan membantu membangun budaya kerja yang positif dan inklusif di dalam organisasi. Yang keempat, menjadi teladan. Soul of speaking memungkinkan seorang pemimpin untuk menjadi seorang yang teladan, baik dalam komunikasi dan baik dalam hal gaya bicara. Nilai-nilai disampaikan dan cara menghormati pendapat orang lain. Seorang pemimpin yang dapat berbicara dengan hati-hati dan secara efektif
dapat mempengaruhi anggota tim untuk berkomunikasi dengan cara yang sama. Dan tujuan yang terakhir itu memahami dan menghargai kebutuhan orang lain. Dengan membawa soul of speaking dalam komunikasi, seorang pemimpin dapat memperkuat kemampuan dalam mendengarkan dan memahami orang lain. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan dan harapan anggota tim. Juga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan membangun hubungan yang kuat di antara rekan kerja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sosok Viva yang telah menjelaskan. Lalu selanjutnya ada kendala dalam soul of speaking. The next. Yang pertama ada tidak berlatih. Jika kita tidak berlatih, audiens yang menonton penampilan kita akan menonton sebuah penampilan yang tidak mulus dan kurang persiapan. Padahal mereka itu menantikan performa kita yang memuaskan. Yang kedua ada tidak mengenali audiens. Dengan kita sebagai pembicara yang tidak mengenali audiens, akhirnya audiens akan menjadi bosan dan tidak akan mendengarkan apa yang kita bicarakan. Yang ketiga, kurangnya energi. Penampilan kita yang tidak berenergi, terus lemas seperti itu, tidak akan menarik perhatian penonton gitu. Sebaliknya, penampilan yang tampak antusias, terus menarik, penuh energi, itu akan mendapat perhatian lebih dari audiens. Yang terakhir ada terburu-buru. Biasanya karena faktor nervous dan lain-lainnya, pembicara akan lebih cepat untuk menyelesaikan presentasinya. Itu dia tidak mengontrol kecepatan berbicara dan tidak berhenti pada poin-poin yang penting. Boleh di next. Outline yang terakhir adalah faktor-faktor yang akan meningkatkan soul of speaking. Yang pertama ada faktor internal, dibagi 3, yaitu suara, rangkaian kata, dan juga gerak tubuh. Untuk suara sendiri itu ada mencakup intonasi, aksentuasi, volume, artikulasi, energi, jeda, dan lain-lainnya. Untuk rangkaian kata dan kalimat harus mudah dipahami oleh audiens dan juga berdasarkan data dan fakta yang ada. Yang terakhir ada gerak tubuh, yaitu termasuk ekspresi wajah yang antusias, terus kontak mata dengan lawan bicara, berdiri tegak tapi rileks, dan juga tersenyum. Selanjutnya ada faktor eksternal, dibagi 3 juga, yaitu ada individu, materi, dan survei. Individu sendiri, kita harus mengenali semua individu yang terkait langsung dengan proses penampilan kita. Lalu yang kedua ada materi. Penguasaan materi itu sangat penting dalam sebuah pembicaraan. Terus survei, itu sangat menentukan isi pembicaraan kita. Jadi berpengetahuan luas akan sangat membantu kita dalam proses pembicaraan itu. Boleh di next. Ini beberapa sumber referensi yang kami pakai. Cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung nanti. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.